yang telah menggiring kita, yang telah membawa kita, yang telah membawa kita dari alam kejahiliahan kepada alam yang berpendidikan sebati pada saat ini. Baiklah, sekarang kita masuk kepada acara sesi paralel, di mana saya Yulnetri sebagai moderator dari di ruang BIC 5 room C. Oke. Siang ini akan ada 3 pembicara. Pertama yaitu Bapak Saifuddin dan Nafantari Horan, itu dari program Pasca Sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang, Banten, Indonesia. Kemudian Bapak Hafulyon dengan Babur Rizki berasal dari IAIN Batu Sangkar, dan pembicara kita yang terakhir adalah Ibu Kuntum Khaira dengan Sherin Aprilia juga dari IAIN Batu Sangkar. Nah, pada sesi siang ini kita diberi waktu 1,5 jam. Jadi masing-masing pembicara itu diberikan space 15 menit untuk presentasi secara paralel. Ketiga-tiganya akan presentasi terlebih dahulu, baru setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Oke, baik. Sekarang kita mulai dengan pembicara kita yang pertama, yaitu Bapak Saifuddin dengan di sini salah. Safruddin ya Pak ya. Oke. Bapak Safruddin dan Nafantari Horan dengan judul Exploring the Implementation of Problem-Based Learning for Fiqh Subject at Islamic Junior High Schools, MTS at Serang City. Oke. Ini mohon maaf karena 2 pembicara yang terakhir tidak memberikan CV-nya, jadi kita make it fair saja. Silakan Bapak Safruddin diperkenalkan dulu dirinya agak sedikit, kemudian kita lanjut dengan materi. Time is yours, Pak. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau batu sangkar. Bukan walau bisin. Ini lagi belajar Bu saya ini Bu. Baik. Langsung saja terima kasih kepada pembicara dari pertama seremoni sampai sekarang. Semuanya ilmu saya dapat dari Prof. Semuanya yang dari Amerika, dari Batu Sangkar, dari UIN Syarif. Dan saat ini session presentasi kami, dan saya terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Yulnerti ya. MPD. Ya, saya tadi minta nomor HP-nya ke Pak Husni dan Bu Waidah. Ya. Terima kasih, dan teman-teman yang akan presentasi dari Batu Sangkar yang sama-sama kita sama hormati. Baik, nama saya Safruddin, sarjana agama, lulus tahun 2000, masuk 96, tahun 1996, lulus tahun 2000. Itu dari IAIN sampai ke STAIN, lulusnya tahun 2000. Setelah itu saya melanjutkan ke akte 4 karena saya kebetulan guru, 1,5 tahun atau 2 tahun, lulus tahun 2002. Nah, setelah 16 tahun kemudian, saya berawal dari baca koran, masuk pasca sarjana Bu, tahun 2015-2016. Nah, makanya oleh pembimbing saya, yang pertama Pak Dr. Nafan itu adalah pembimbing tesis saya. Dianjurkan ikut ngasih brosur, pas bimbingan ngasih brosur. Gitu. Lagi cerita sedikit nggak apa-apa Bu ya? Silakan Pak. Ngasih brosur, Pak ikut Batu Sangkar. Ya Bismillah buat artikelnya. Bimbingan, alhamdulillah dikirim setengah bulan diterima dari Batu Sangkar, ada jawaban dari email. Alhamdulillah akhirnya ketemu dengan Bu Yunati yang hari ini. Jadi saya S2-nya nunggu jadwal, insya Allah bulan
tanggal 15-20 ke sini lagi nunggu jadwal ini Oh dulu. iya iya. Dokternya nanti jadwalnya ya, nah, gitu. Takut bentrok, Bu. Iya. Jadi lagi nunggu jadwal sidang tesis, malahan sidang di sini dulu Sidang di sini Batu dulu. Sangkar. Mudah-mudahan ini adalah apa namanya percobaan yang Iya. banyak hikmahnya. Nanti ketika sidang mudah-mudahan itu saya sudah punya istri 1, anak 3, yang satu Kota Serang kelas 3, MTS kelas 3, terus yang terakhir SDIT baru kelas 1. Saya tinggal di Kota Serang, tugas saya di Kementerian Agama Kota Serang, kemudian tugasnya di MTS swasta. Saya berawal dari nol, honor, guru kontrak, diangkat zaman Bambang Yudhoyono, mengabdi sudah kurang lebih 20 tahun di madrasah swasta. Alhamdulillah diangkat barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perkenalan cukup sampai di situ karena waktunya kan dibatasi Bu ya supaya bagian semua. Itu perkenalan, mudah-mudahan lebih kenalnya lebih lanjut bisa komunikasi lewat via WA dengan Ibu, dengan semuanya atau dengan peserta pada di session di room kita ini gitu. Baik Ibu, saya buka slide-nya Bu ya. Iya, silakan Pak. Siap. Bisa Bu? Sebentar Pak. Bisa terlihat? Iya, bisa. Ya. Baik. Ya, sabar Bu, nanti saya alihkan dulu. Saya masih terhalang ininya. Duh, kok mati? Ya, maaf. Narik-nariknya maaf Bu. Bentar Bu. Mouse-nya agak nempel. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi jurnal atau artikel tesis saya yang berjudul, pakai bahasa Indonesia kan Bu? Saya bahasa Inggris kurang. Silakan Bapak. Yang judulnya adalah implementasi metode pembelajaran berbasis masalah, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah problem based learning pada mata pelajaran fikih kelas 8 di Madrasah Sanawiyah Kota Serang, yang disampaikan di Batu Sangkar International Conference kelima Audit Program of IAIN Batu Sangkar. Safrudin SAG dan Dr. Afanta Dehoran, UIN Sultan Hasanuddin, Banten, Indonesia. Baik. Bisa ini ya. Baik. Yang isi presentasi yang pertama latar belakang, urusan masalah, hipotesis penelitian, metode penelitian, kemudian hipotesis penelitian, metode penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel, kemudian hasil penelitian, dan selanjutnya adalah kesimpulan. Latar belakang masalah. Nah, yang melatar belakangi kami mengangkat judul ini adalah yang pertama, proses belajar mengajar diperlukan siswa dituntut berpikir kritis, terampil, dan memecahkan masalah sesuai kaidah hukum Islam. Yang kedua, membawa siswa pada dunia nyata. Yang ketiga, selanjutnya pembelajaran, tujuan materi, metode, dan evaluasi. Kemudian selanjutnya, MTS perlu metode variatif, ciri pengajarannya, permasalahan yang nyata. Masih latar belakang kaitannya dengan ilmu fikihnya adalah bahwa mempelajari syariat dan aturan hidup individu di masyarakat, dasarnya adalah mempelajari ilmu fikih yang pertama mencari kebiasaan, paham, dan pengertian agama Islam. Yang kedua, mempelajari hukum Islam kaitannya kehidupan, atau yang ketiga adalah tafakuh. Masih latar belakang gambaran umum, proses pembelajaran fikih di MTS Kota Serang, keaktifan dan hasil belajar siswa belum optimal. Nilai belum mencapai KKM 70. Yang kedua, metode pembelajaran kurang bervariasi, dominan ceramah, tanya jawab, atau diskusi kelompok. Yang ketiga, siswa enggan bertanya kepada guru tentang materi yang belum dimengerti. Yang selanjutnya, anggapan mata pelajaran fikih sulit dipahami dan tidak menarik. Kemudian, minimnya siswa bekerja sama antar teman. Yang terakhir ini adalah
teacher centered learning atau ceramah dari seorang guru, sehingga kami mengangkat materi ini. Selanjutnya perumusan masalah. Perumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana implementasi metode based learning mata pelajaran fikih kelas 8 di MTS Kota Serang. Yang kedua, bagaimana kendala atau hambatan terhadap implementasi metode PBL MATPEL atau mata pelajaran fikih kelas 8 di MTS Kota Serang. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui implementasi metode PBL mata pelajaran fikih kelas 8 di MTS Kota Serang. Yang kedua, untuk mengetahui kendala atau hambatan terhadap implementasi metode PBL mata pelajaran fikih kelas 8 di Kota Serang. Hipotesis penelitian diduga metode PBL yang pertama memungkinkan siswa berpikir kritis dan terampil memecahkan masalah sesuai dengan kaidah hukum Islam dan dikaitkan konteks semestinya. Yang kedua, jika guru mengimplementasikan PBL, maka kemampuan memecahkan masalah akan baik, begitupun sebaliknya. Nah, metode penelitian, kami menggunakan metode penelitian yang pertama adalah jenis penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Yang kedua adalah objek penelitiannya adalah mencermati proses pembelajaran fikih. Yang selanjutnya pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Yang selanjutnya adalah metode PBL di MTS sebagai fenomena empiris. Nah, strategi PBL yang pertama adalah menemukan masalah. Yang kedua, mendefinisikan masalah. Yang ketiga, mengumpulkan masalah. Yang selanjutnya, melakukan penyelidikan. Yang selanjutnya, menyempurnakan permasalahan yang telah didefinisikan. Yang selanjutnya adalah menyimpulkan alternatif pemecahan masalah secara kolaboratif. Kemudian berikutnya adalah melakukan pengujian hasil atau solusi pemecahan masalah. Selanjutnya, populasi dan teknik pengambilan sampel. Di sini ada kolom, karena memang kami datang ke sekolah. Jadi saya mengambil di Kota Serang itu, mengambil 3 madrasah di beda kecamatan, Bu. Yang pertama adalah di sini ada MTS Nuris, swasta, ada di Kecamatan Serang. Kemudian MTS Al-Batani ada di Kecamatan Taktakan. Dan MTS Al-Hariyah Badamusalam itu ada di Kecamatan Kasemen. Jadi mewakili 3 kecamatan dan pada waktu itu memang disetujui oleh pembimbing pertama Pak Dr. Naf'an Tarihonan. Nah, kami mengambil teknik pengambilan sampelnya adalah 1 kepala sekolah, kemudian 1 guru dan siswanya kami ambil sampel 45 siswa dari MTS Nuris. Kemudian dari MTS Al-Batani 1 orang kepala sekolah, 1 orang guru dan 36 siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah MTS Al-Hariyah sama 1 kepala sekolah, yang 1 guru, yang selanjutnya siswa 50 siswa. Nah, itu sebagai pengambil sampel untuk nanti hasilnya PBL di 3 MTS itu akan ada keberhasilan seperti apa. Selanjutnya, nah ini hasil penelitiannya. Setelah kami rekap keterlaksanaan penerapan model pembelajaran based learning yang kami teliti di 3 madrasah di 3 kecamatan itu, maka yang pertama, sekolah Madrasah Sanawiyah Nurul Islam, jumlahnya 35, presentasinya keterlaksanaannya adalah 87,5, kategorinya baik. Kemudian MTS yang kedua adalah MTS Al-Batani, Sepang, jumlahnya adalah jumlah sampel yang kami ambil ada 37. Presentasi keterlaksanaannya PBL di MTS tersebut mendapatkan nilai 92,5 dan ini sangat signifikan, mungkin dari guru dan siswanya
sudah menerapkan karena memang nanti ada di hasil kesimpulannya itu ada. Sangat baik. Kemudian yang ketiga adalah di MTS Al-Hariyah Badamussalam, jumlahnya 36. Kemudian presentasinya adalah 90 dan sangat baik. Nah, hasil penelitian ini bisa dilihat melalui bagian yang sudah muncul, keterlaksanaan atau penerapan model pembimbingan, hasil penelitiannya bisa kita lihat. Ibu moderator, teman-teman yang saya hormati, selanjutnya hasil penelitian. Kita bisa lihat hasil penelitiannya. Hasil penelitian CT itu adalah center teaching. Artinya guru yang dominan ceramah, model ceramah zaman dahulu. Ceramah aja, siswa suruh mendengarkan. Nah, untuk di MTS Al-Batani, Kota Serang, gitu, nilai center teaching yang awalnya pakai center teaching dan PBL itu adalah nilainya 73,3. Kemudian ketika diterapkan, ketika kami penelitian menerapkan PBL, itu alhamdulillah nilainya meningkat jadi 84,42. Dan di MTS Nurul Islam juga begitu juga, ada peningkatan dari CT ke PBL. Bisa kita lihat nilainya adalah 73,3 kemudian ke 80,42. Hasil penelitian di MTS Al-Hariyah Badamussalam adalah CT 75,56 dan PBL menggunakan PBL adalah 81,6. Jadi kalau setelah kami analisis hasil penelitian itu secara gamblang saya, ada peningkatan yang awalnya di sekolah itu mungkin ada guru yang sudah paham tapi tidak melaksanakan metode pembelajaran dengan PBL, tapi masih CT, Central Learning terpusat pada guru memberikan ceramah, kemudian diskusi saja. Kalau apa yang kami angkat ini adalah implementasi problem-based learning, itu adalah semuanya yang aktif adalah siswa. Guru hanya sebagai motivator, kontrol yang mengkolaborasikan gitu. Selanjutnya, ini kesimpulannya Ibu. Akhirnya jatuh pada kesimpulan yang pertama bahwa metode PBL di MTS Nurul Islam Al-Hariyah dan Al-Batani telah diimplementasikan tetapi belum maksimal. Jadi, intinya setelah kami hasil tadi, belum maksimal, belum sepenuhnya dipakai di ketiga MTS tadi. Kemudian yang kedua, guru belum paham dan belum menerapkan, artinya bukan tidak paham, belum memahami sepenuhnya. Ada yang sudah paham tapi tidak menerapkan karena memang masih sentral guru aja memberikan metode ceramah. Kemudian yang ketiganya adalah presentasi keterlaksanaan guru menerapkan PBL meningkat dengan nilai yang tadi sudah disebutkan, tinggal melihat grafiknya, MTS Nurul Islam 87,5 dan Al-Batani 9,25, kemudian dan Al-Hariyah adalah 90. Nah, itu kesimpulan yang sudah kami tarik. Kemudian masih kesimpulan, lanjut yang kesimpulan bahwa yang keempat, implementasi problem based learning ini siswa merespon positif karena diajak komunikasi. Kemudian saling bekerja sama. Yang tadinya yang ikut-ikut, yang diam-diam, setelah ada program atau implementasi problem based learning, semuanya akan bisa berkolaborasi, bisa bertanya satu dengan yang lainnya. Kemudian mengajarkan, memahami dan mudah menyerap materi diajarkan. Artinya siswa yang boleh dikatakan bagus nilainya bisa dikolaborasikan dengan siswa yang memang ini dengan melalui PBL itu sendiri. Yang kelima, kendala implementasi PBL, guru, siswa dan sarana prasarana dapat diatasi. Dengan jalan motivasi siswa tentang teknik dan prosedur PBL. Persiapan, kebutuhan, penerapan PBL dengan baik. Artinya kalaupun misalnya karena memang sekolah yang kami teliti, 3 sekolah itu, karena memang saya awal penelitian tesis ketiga madrasah itu, datang itu memang sekolah swasta itu sarananya belum memenuhi mendukung. Makanya saya berani mengajukan judul ke Pak Profesor Dr. Tarihoran meneliti itu karena memang tertarik terhadap judul ini, sehingga alhamdulillah sampai di sini bertemu dengan Bu Yunerti. Nah, itu kira-kira itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Saya ini adalah merupakan penghargaan yang sangat luar biasa bertemu dengan Ibu
di Batu Sangkar dengan moderator. Dan ini saya sebetulnya deg-degan, Bu, karena memang saya sidang tesis juga belum, Zoom lagi. Kalau skripsi tahun 2000 kan berhadapan dengan penguji langsung dikoreksi. Nah, kalau gini kan teknisnya gimana nih, apa ngelob nggak gitu. Tapi saya sudah alhamdulillah sinyal bagus di sini, di Batu Sangkar juga bagus, jadi semuanya lancar sampai detik ini. Itu saja kesimpulannya bahwa di 3 MTS tadi, keberhasilan setelah diterapkan PBL, alhamdulillah ada peningkatan nilai daripada proses kegiatan pembelajaran di 3 MTS tadi. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf apabila kekurangan itu datangnya dari saya, kelebihan itu datang dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Applause for Bapak Safrudin. Thank you very much. Pendek, singkat, tapi padat. Terima kasih Pak Safrudin. Sekarang now we come to the second speaker. Kita masuk ke pembicara kedua, yaitu Bapak Hafulyon. Kepada Bapak Hafulyon dan tim ya, disilakan Pak, waktunya 15 menit. Nanti saya mute dulu sebentar Pak. Ya, tidak pakai PowerPoint, dibacakan saja kan? Oh, dibacakan. Boleh. Ya. Silakan Pak, 15 menit ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'. Kami ya, Hafulyon dan Babu Rizky ya, dengan topik implementation of strategic management in improve the quality of education in Mendu Tanah Datar. Mendu Tanah Datar. Permasalahan dan latar belakang masalah itu, satu, prestasi dan penghargaan yang diperoleh pendidik. 2, prestasi yang diperoleh tenaga kependidikan. 3, prestasi yang diperoleh peserta didik. Ini sangat signifikan bagusnya. Jadi, karena itu tertarik untuk meneliti dan penelitian ini. Fokus penelitian untuk menjelaskan strategi yang digunakan dalam upaya peningkatan mutu Mandua Tanah Datar. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana implementasi manajemen strategi dan faktor pendukung dalam peningkatan mutu di Mandua Tanah Datar. Kajian teori, dalam teori ini menurut Royce 2017 ya, dalam PIK 8889, pendidikan harus dikelola dengan manajemen strategi. 2, menurut Iskandar 2017 halaman 269, tujuan pendidikan ditentukan dari proses pengelolaannya. 3, Muriati 2008 halaman 59, upaya pemaksimalan potensi sekolah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, ya, pendekatan kualitatif. Implementasi strategi adalah sebagai berikut, ya, dalam kesimpulannya dapat kita simpulkan: 1, penerimaan siswa melalui jalur prestasi dan umum. 2, mengikuti semua perlombaan-perlombaan. Yang ketiga, melaksanakan MBS, manajemen sekolah dan madrasah. Yang keempat, melaksanakan supervisi pendidikan. Kelima, optimalisasi sumber daya yang ada. 6, strategi bersama dengan pendidik, tenaga pendidikan, komite orang tua siswa. Jadi dalam strategi ini nanti lokasi madrasah yang strategis itu mudah dijangkau sekolah, dan mutu pendidikannya merupakan hal-hal yang sangat signifikan pada hal itu. Jadi standar-standar yang dilakukan dalam pendidikan itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi lingkungan madrasah yang nyaman, sekolah terbuka, ketersediaan perpustakaan, tersedianya ruangan, memiliki labor bahasa, tersedianya akses komunikasi, ruang belajar representatif, ya, adanya hubungan yang baik antara warga madrasah dengan madrasah lainnya, tenaga medis, laboran, pustakawan, penjaga sekolah yang memadai, dan jumlah guru yang telah memadai 100% sudah sertifikasi. Ini faktor pendukungnya. Jadi oleh karena itu, kepala sekolah melakukan strategi secara bersama dengan pendidik, tenaga pendidik, dan lain sebagainya.
Sekian Bu Nuyatri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hafulion. Lebih singkat lagi ternyata dari Bapak Syafruddin ya. Ya. Oke, yang penting padat. Oke, sekarang now we come to the last speaker for today, yaitu Ibu Kuntum Khaira dan Sherin Aprilia dengan judul Design Chemical Electronic Module using a constructivism approach for SMA or MAN students. Waktu kita 15 menit, kita persembahkan seluas-luasnya kepada Ibu Kuntum dan Sherin. Silakan Ibu Kuntum. Yeah, thank you moderator for the time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu speaker, presenter pada hari ini, Bapak Syafruddin, Bapak Hafulion, kemudian juga Bapak Ibu yang terlihat ada Ibu Dr. Demina tadi. Long time no see ya Bu Demina, Bu Yun, sehat ya? Alhamdulillah. Ya Ibu, Bapak dan Ibu semuanya, sekedar perkenalan singkat, saya dari IAIN Batu Sangkar untuk mata kuliah atau program studi kimia. Let's share screen. Okay, is it clear, Bu Yun? Yes, on the screen already. Okay, I'll try to present in English because long time no using English. Maybe I need Bu Yun help later. Okay, the research, the title is Design Chemical Electronic Modules using a Constructivism Approach for SMA or MA student. Okay, introduction. As we know that the COVID-19 pandemic has major impact on various aspects of life, one of which is the aspect of education. The aspect of education is required to make major changes and adjustment in order to prevent the transmission of COVID-19. So the one way is apply technology in education to make or to apply social distancing. And this that based on the letter of Educational and Agriculture and Culture Ministry of Republic Indonesia number 4, year 2020, learning process can be carried out from home. So learning process can be online or doing by distance learning to provide a meaningful learning experience for students. And to support the success of the learning from home, we have to observe, we have to prepare learning components such as teaching material must be prepared well. So teaching material that appropriate and interesting that can be used independently by students. One of that is a module. But in reality, not all schools are able to provide the teaching materials like in senior high school and Sumatera. So based on result of observations and interview at SMA Negeri 1 Sumatera Barat, we can inform that teaching materials is a textbook and printed models. The implementation of the learning process in class has not provided an opportunity for students to find and build their own knowledge. Then learning atmosphere in class a routine activity that tends to be stiff and monotone. And it also make boring, yeah? And 60% of class MIPA students who didn't complete the post-test. So in this research, we designed a module by applied technology and using constructivism approachment, so it can produce e-module with constructivism approachment. Methodology for this research,
The type of this research is R&D, or research and development, by using 4D models. There are define stage, design stage, develop stage, and disseminate stage. And the instrument is validation questionnaire. Next, result and discussion. For define stage, we do interview with a chemistry teacher at SMA Negeri 1 West Sumatra, and we can conclude that first, the modules used has not used a constructivist approach. Second, the use of textbooks is also limited because the textbook have to be borrowed from the library. Third, the teacher has made variations in learning method, such as discussion, lecturer, and class laboratory or practicum in certain materials. And then we can get information that there are various learning media, such as atomic model, such as set laboratory tools, such as mock-up, and etc. Then, the result of syllabus analysis, students have difficult understanding a seed-based material because this material applied a lot of formulas such as calculation of pH. Then, a result of the analysis of textbook and module use. First, use feature more material and formulas. Then, not related to problem analysis in daily life, not stimulated student thinking skill. Kemudian, textbook and module use is less attractive, not practice because because the student can bring anywhere and cannot read anytime, and then doesn't match the characteristic of student. As we know that the student of the year is millennial generation. So we know millennial generation is preferred to use smartphone, to use mobile activity compared than printed materials. Next, design stage. Berikut ya gambar-gambar figure that we produce at a design stage. Start with cover like this. Cover dengan judul seperti ini, modul elektronik kimia. Then description of materials and concept map. Then this is a phase or step of constructivism approach. With consists of 4 phases. It is a start phase, then exploration phase, then a reflection phase, and terakhir application and discussion phase. Selain itu, we add some interesting additional information, such as summary and such chemical information, and not forget to summary and evaluation. The last, development stage. This is data on the result from 3 validator about 1, quality, content, and purpose. That is 88.3%. Then constructional quality, that is 93.3%. And technical quality, that is 98.9%. So average is 93.1%. Okay, for the discussion, we know that for the first indicator, quality of content and purpose, that is 83.3%. It means that material is complete. Then there are compatibility between core competition, basic competition, and achievement indicator. And then subject matter is relevant to the learning objective. Next, the constructional quality, it's 93.3%, and it's indicate that first, accordance with the existing electronic module components, and covers component of constructivism approach. Kemudian layout of the module cover that is harmonious and attractive. Then written clear and consistent headings. And last, practice question and evaluation. Aspek terakhir, technical quality 98.9%,
It's show that language use is simple and communicative, so the student can understand easily. Kemudian use good AED. Then the terms used are also in accordance with the concept content in chemistry learning. Kemudian small size and easy to carry anywhere. Last, clear illustration and videos that support learning with interesting color combination. So we can conclude that based on research that design chemical electronic module use constructivism approach for SMA or MA student is very valid with a percentage 93.1%. Okay, thank you moderator for the chance. Okay, thank you very much Bu Kuntum. So this is a very interesting moment ya. Ini momennya sangat menarik sekali, kita berkumpul dengan 3 pemakalah dengan 3 topik yang berbeda dan juga skop keilmuan yang berbeda. Pertama dipaparkan oleh Bapak Safruddin, itu skopnya fikih syariah dengan judul implementasi metode PBM, problem based learning atau ya problem based learning pada mata pelajaran fikih. Kemudian Bapak dengan pendekatan deskriptif kualitatif, sementara Bapak Hafulion dengan judul implementation of strategic management in efforts to improve the quality of education in Mandua Batu Tanah Datar, itu juga dengan pendekatan kualitatif. Dan terakhir paparan yang disampaikan oleh Ibu Kuntum, design of chemical electronic module using a constructivism approach for SMA atau MAN students, itu dengan pendekatan mixed method R&D, ini sangat luar biasa. Nah sekarang kita waktu bagi kita untuk sesi tanya jawab, dan kepada Bapak Ibu partisipan silakan mengajukan pertanyaan baik kepada, langsung kita direct ke speaker ya, boleh di chatboard, boleh raise hand, nanti saya langsung ke menunjuk kalau ada pertanyaan silakan. Oke. Bapak ini menarik nih Pak Safruddin, saya dari tadi sebenarnya pengen bertanya, biasanya kan pengalaman ini kalau fikih itu kan kayaknya guru atau dosen itu lebih pede dengan ceramah. Nah sekarang Bapak berani mengangkat, mencobakan itu dengan problem based learning. Itu mungkin bisa lebih dideskripsikan Pak, kira-kira apa yang Bapak lakukan pada saat mengimplementasikan problem based learning ini di kelas Pak. Baik. Baik, terima kasih Bu Yulnasti pada teman-teman yang baru mempresentasikan. Kalau kami atau saya sifatnya mengadakan penelitian itu hanya menyaksikan kegiatan pembelajaran yang terjadi di 3 madrasah itu sendiri. Tetapi sebelumnya saya sendiri melakukan sendiri di Sanawiyah sendiri. Yang awalnya memang saya ketika dari tahun 2000 saya mengabdi di swasta, masih honor dan sebagainya, itu menggunakan center learning dari guru metode ceramah. Memang kita yang pinter gitu kan, tapi siswa atau peserta didik itu mendengarkan, ada yang ngobrol, ada yang ngantuk dan sebagainya. Mungkin ada dari 40 siswa yang paham atau berapa persennya gitu. Tapi kebanyakannya ketika dari tahun ke tahun sampai ke sini dituntut siswa itu harus memiliki karakter dan sebagainya. Makanya kita tarik judul ini problem based learning di penelitian saya ini adalah di 3 madrasah, dan saya juga mengalami sendiri. Alhamdulillah ketika saya flurkan, misalnya saya ngambil materi tentang misalnya tentang kurban. Saya tinggal judul kurban. Nah, siswa silakan, ada apa dengan kurban? Dengan sistem kelompok, dikelompokkan. Ya, mungkin guru adalah sebagai fasilitator saja, atau nanti bisa mengkolaborasikan pendapat-pendapat dari kelompok itu sendiri. Sehingga setelah nanti berpendapat dari beberapa kelompok atau dari beberapa siswa, itu disatukan
di satu persepsikan, muncullah ini jawabannya. Jadi jawaban itu tidak ada yang salah sebetulnya dari siswa. Makanya guru bagaimana bisa memfasilitasi daripada siswa atau peserta didik ketika kegiatan PBM itu berjalan. Nah, sehingga setelah kami flurkan tuh, siswa itu semuanya reaktif. Jadi guru silahkan, yang berpendapat silahkan, dan seterusnya. Sehingga hasilnya semuanya dari apa yang sudah kami teliti juga ada perubahan. Kalaupun belum 100%, karena memang ini butuh proses. Belum lagi dari gurunya. Saya sendiri juga masih banyak kekurangan ketika ada di kelas dan sebagainya, tidak merasa pintar. Guru yang pintar itu adalah guru yang masih banyak belajar. Bukan dia bisa ceramah, tahu hukum dan sebagainya. Jadi ketika mengungkapkan dalil, kecuali dalil Al-Quran dan hadis, itu tidak bisa dibicarakan, tidak bisa diolah-olah, tapi karena namanya fikih kan pemahaman. Menurut paham Syafi'i sebagaimana misalnya. Kalaupun memang belum arah ke sana untuk tingkat SMP atau sanawiyah, kan memang saya tugasnya adalah di sanawiyah. Kalau di sanawiyah kan hanya cukup paham, mengerti, bisa baca dalilnya dan artinya dan penjelasannya. Tapi kalau sudah aliyah atau qauliyah, bisa bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan sebagainya. Tapi itu juga ketika perjalanan belajar pasti akan berkembang, karena memang siswa kami itu ada yang dari pondok, ada yang masih biasa saja. Kita tampung semuanya. Jadi setelah kami mengadakan kegiatan PBL di madrasah saya sendiri, kemudian kami mengadakan penelitian dan gurunya mencoba selama penelitian itu, ada perkembangan yang sangat signifikan, kalaupun keberhasilannya masih dari KKM 70 bisa meningkat jadi 75. Dari siswa nilai itu misalnya awalnya nilai aslinya itu misalnya 4, bisa 6 yang nilai aslinya. Awalnya kadang-kadang itu nilainya, saya tidak berbicara nilai, tapi bagaimana siswa itu dituntut kreatif, inovatif, dan bisa memberikan pendapat. Karena kalau CT, center learning dari guru ceramah itu, siswa kayak diskriminatif, tidak diberikan kesempatan. Kira-kira seperti itu, Bu Moderator. Jadi saya sudah melakukan sendiri dan saya mengadakan penelitian, alhamdulillah hasilnya kalaupun signifikannya belum lonjak tinggi, tapi sudah ada perubahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sabri. Sebenarnya ini Pak bisa juga PTK itu Pak. Saya melihat tadi bahwasanya yang lebih signifikan itu sepertinya keaktifan siswa ya Pak ya. Ya, siswa betul. Lebih aktif ya. Itu bisa satu PTK lagi tuh Pak Safrudin. Ya, kelas. Oke, baik, peserta yang lain, partisipan silakan kalau ada yang mau bertanya, kita buka. Coba yang silakan Pak. Oh ya, silakan Pak Apulian terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum Pak Safrudin ya. Waalaikumsalam Bapak senior ya, senior kan dari berarti. Center Learning kepada Problem Based Learning ini kemampuan guru untuk pembelajaran seperti ini apa yang dilakukan Pak? Istilahnya tentu itu. Baik. Jadi sebetulnya guru sebagaimana kompetensinya adalah pertama memiliki bahan ajar yang sudah disiapkan, silabus dan RPP, gitu kan Pak ya, kemampuan guru. Kemudian selanjutnya ketika sudah berhadapan dengan siswa menggunakan problem listening ini adalah bisa dikelompokkan, caranya itu bisa dengan belajar, tapi yang lebih banyak memberikan guru hanya memberikan akar masalah. Bisa ditulis papan tulis, misalnya contoh nih, jual beli itu hukumnya ada 5 misalnya, tapi tidak disebutkan 5 gitu tuh. Dan dari kelima itu silakan yang berpendapat. Nah, siswa itu silakan yang berpendapat mubah boleh, silakan. Bagaimana yang berpendapat haram? Guru sudah punya jawaban, tapi kita memancing siswa untuk memberikan jawaban. Jadi lebih banyak siswa itu kreatif memberikan inovasi-inovasi jawabannya terhadap yang dipang-pangkan judul permasalahan oleh guru tersebut. Jadi guru banyak diamnya, cuman hanya mengkolaborasikan, mengkomunikasikan dari fasilitator pendapat dari siswa yang berkembang. Kemudian terakhir baru disimpulkan. Jadi setelah disimpulkan nih pendapat A, B semuanya tidak ada yang salah, tapi setelah disimpulkan menjadi satu kesimpulan bahwa hukum jual beli itu adalah boleh mubah. Bisa haram kalau caranya seperti ini. Kira-kira seperti itu Pak Senior. Saya kurang hafal namanya Pak Hafulion ya. Jadi begitu. Jadi lebih banyak siswa yang aktif daripada gurunya. Kan sebelumnya ketika saya mengajar
Tahun 2000 itu kan guru yang seolah-olah paling gagah, paling pinter, terus aja muridnya mah ada yang tidur, ada yang ngantuk, ada yang ngiler dan sebagainya gitu. Sekarang dituntut siswa itu untuk kreatif, memberikan pendapat terhadap permasalahan yang sedang diajarkan di kelas. Kira-kira seperti itu Pak Fulion ya. Iya. Pak Fulion. Terima Ini kasih, luar Mas. biasa Pak Safrudin, tambah lagi idenya. Jadi bisa juga nanti meningkatkan students critical thinking, luar biasa Pak Safrudin. Saya bahasa Inggrisnya agak repot Bu. Makanya tadi pemateri yang ketiga itu saya ngedengerin sedih amat saya. Mau ngomong apa nanyanya gitu ya. Apa namanya I don't speak English. Little I can nantinya. Oke, silakan. Bapak Dedi ya, tadi sudah mulai angkat tangannya. Silakan Pak Dedi. Assalamualaikum, terima kasih moderator. Bapak, perkenalkan nama saya Dedi Hendris. Saya ingin menanyakan terkait pembelajaran PBL yang disampaikan oleh Bapak Safril tadi. Safrudin. Ya, itu kira-kira kendala paling besarnya apa Pak kalau kita menggunakan metode tersebut? Kemudian sekaligus saya ingin menanyakan jalan keluarnya dari permasalahan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan Pak siapa Pak? Pak Dedi Hendrik. Dedi Hendris. Jawabannya karena tadi di awal kami jelaskan dari 3 madrasah yang kami datangi karena memang penelitian saya itu sebetulnya saya hanya mencermati di kelas proses kegiatan belajar. Namun sebelumnya kan kami wawancara dengan kepala sekolah dan guru bidang studi fikihnya itu sendiri. Ternyata kendalanya itu ya mungkin bukan mungkin ketika ketiga sekolah itu gurunya paham tentang PBL, tapi tidak diterapkan di ketiga sekolah atau madrasah yang kami ambil sampel penelitiannya. Itu tidak diterapkan, masih boleh dikatakan di Kota Serang itu masih banyaknya kurang lebih yang sudah menerapkan PBL itu kurang lebih 25% lah, 75% itu center learning. Kemudian yang kedua dari sarana dan prasarana, karena mau tidak mau sarana dan prasarana juga harus mendukung. Contoh di sekolah karena memang kami itu mayoriti sekolah swasta yang di KKM, kan kita KKM-nya itu MTS Negeri 1 Kota Serang. Dari KKM itu berjumlah 33 MTS swasta. Nah, rata-rata MTS swasta itu adalah swasta yang kecil. Nah, kendalanya tadi adalah dari sarana dan prasarana yang belum mendukung. Kalaupun memang tidak ada sarana, ya karena memang kita dituntut guru itu untuk kreatif bagaimana memberikan proses pembelajaran yang ada di kelas itu menyenangkan dan bisa tertarik oleh peserta didik kita yang ketika perjalanan proses belajar di kelas. Itu kendalanya. Kemudian dari siswa itu sendiri. Nah, artinya kalaupun memang kita menggunakan metode PBL karena karakter siswa itu ya sekarang dan yang dulu itu masih belum bisa diajak. Ya, makanya kita perlu proses. Jadi kendalanya itu bisa dari sekolah itu sendiri yang sarananya belum mendukung. Yang kedua, gurunya bisa jadi tahu tapi belum menerapkan secara sepenuhnya dengan metode ini, PBL ini. Yang ketiga dari siswa itu sendiri yang kadang-kadang diajak aktif masih pakem saja. Itu kira-kira kendalanya. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan bukan kendala, keberhasilannya. Tadi Pak, saya pertanyaannya kurang nyata. Ya, keberhasilannya ya kendala dan keberhasilan Bu ya. Lebih dominan ke kendala yang dominan yang ditemukan. Ya, kendala yang dominan sih mohon maaf dari 3 sampel madrasah yang kami kunjungi guru belum menerapkan PBL. Intinya itu. Mungkin beberapa ini kan karena guru kan sudah banyak belajar karena banyak kegiatan MGMP, kegiatan BIMTEK yang sudah dibahas metode PBL itu sendiri. Bahkan di mata kuliah juga kan ada dan sebagai kalau memang kuliah. Cuman kendalanya belum banyak menerapkan daripada metode problem based learning itu sendiri kendalanya. Jadi kita sekarang dituntut guru untuk mempunyai inovasi bagaimana mengadakan PBM di kelasnya supaya enak, menyenangkan dan bisa
diterima oleh siswa, dan siswa kreatif dan aktif, tidak pasif. Selama ini kan ke belakang itu pasif, ngenggem ngerti nggak ngerti gitu, ya udah assalamualaikum kan gitu. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf jawabannya belum sempurna. Oke, terima kasih Pak Safrudin, juga Pak Dedi. Sekarang kita ini Pak Bayu ini sudah angkat tangan, kita dengarkan pertanyaan dari Pak Wahyu. Silakan Wahyu. Oke. Thank you, moderator, for the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan orang yang berbeda ya? Iya. Ya, saya wajahnya saya sama ya Kak? Kayak kembar. Ya, saya Wahyu Sriawan dari mahasiswa MPI 2019. Ya, saya ke Pak Safrudin. Ya, terima kasih Pak atas penjelasan yang telah Bapak sampaikan tadi. Menarik sekali ya saya pahami. Di sini saya mengajukan pertanyaan mengenai tadi Bapak mengatakan bahwasanya metode PBL pada mata pelajaran fikih itu berhasil dan meningkat untuk kelas 8. Nah, kalau seandainya kita berbicara masalah atau melihat hasil peningkatan dari metode PBL, itu kan bisa dikatakan jenis penelitian kita itu bisa tergolong ke dalam kuantitatif. Sementara di dalam penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, bentuk penelitiannya itu adalah kualitatif. Apa alasan Bapak mengatakan bahwasanya penelitiannya itu kualitatif? Terima kasih. Oke, silakan Pak Safrudin. Suaranya kurang jelas ya. Oh iya. Begini. Saya tangkap kenapa penelitian yang saya ambil ini menggunakan deskriptif kualitatif. Nah, alasannya karena memang saya itu setelah konfirmasi dengan pembimbing saya Pak Dr. Navantario Hanan, bahwa ini adalah tesis saya ini atau jurnal saya ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif, hanya mendeskripsikan hasil daripada proses kegiatan belajar mengajar yang melalui 3 komponen tadi, guru dari kepala, guru dan siswa itu sendiri. Jadi mendeskripsikan saja, tidak ada kualitatif. Ya, karena memang saya tugasnya datang meneliti ke sekolah itu adalah pertama menanyakan ke bagian kepala, kurikulum, dan langsung ke gurunya sudah menggunakan PBL atau belum. Ternyata masih CT gitu, center learning. Kemudian setelah ini dicoba ya, karena memang penelitiannya saya itu 3 kali pertemuan. Nah, makanya guru fikih yang di 3 madrasah itu mencoba menggunakan itu. Bahkan saya waktu datang di madrasah, ketiga madrasah itu, coba sekarang kelompokkan. Sampai saya kasarnya seperti guru pamong seperti itu, karena memang saya megang guru mata pelajaran fikih, sayanya Bu. Fikih dan Quran hadis gitu Bu. Jadi saya terjun langsung mengkelompokkan, tapi yang ngajar guru madrasah yang kami datangi. Saya hanya cukup menyaksikan proses pembelajaran yang ada di ketiga MTS tadi. Jadi makanya kami menggunakan metode deskriptif kualitatif karena tugas saya hanya mencermati, menyaksikan, melihat kegiatan PBM menggunakan PBL itu sendiri. Setelah itu kami menilai dengan nilai-nilai pertama persiapan guru dan sebagainya sudah ada lah silabus dan sebagainya. Cuman proses pembelajarannya yang berlangsung. Jadi itu alasan kami menggunakan metode kualitatif, hanya mendeskripsikan keberhasilan dari sebelumnya tidak menggunakan PBL dengan menggunakan PBL. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Safrudin atas tanggapannya. Berarti Pak Safrudin pada kesempatan ini pada penelitiannya beliau hanya mendeskripsikan bagaimana guru-guru itu mengimplementasikan PBL di kelas. Nah, gitu ya. Okay. Itu, terima kasih. Kira-kira Bagaimana Bayu, sudah puas dengan responnya? Jangan puas. Sudah jelas ya kira-kira ya. Oke, sekarang ini ada penanya dari Trigina. Ya, Gina, silakan waktunya dipersilakan bertanya kepada Pak Hafulion, Pak Safrudin atau Bu Kuntum. Saya bingung nih mau nanya ke Bu Trigina nih. Iya, terima kasih Bu. Oh, berarti boleh untuk ketiga narasumber ya, Bu? Boleh, silakan. Oh ya. Yang pertama untuk Pak Safrudin dulu, ini sangat menarik sekali tentang problem based learning.
saya juga seorang guru itu biasanya kewalahan untuk melakukan problem based learning. Betul. Nah, dari ketiga sekolah yang Bapak lakukan penelitian, apakah ada perbedaan sumber belajar yang digunakan oleh guru-gurunya? Nah, kemudian dari ketiga itu, kira-kira sumber belajar mana yang mampu kita guru ini menghasilkan anak-anak yang mampu menggunakan problem based learning ini yang bisa kita terapkan dari ketiga itu. Untuk Pak Sofrudin. Kemudian yang kedua untuk Ibu Kuntum Khaira, ini tadi tentang design chemical electronic module using a constructivism approach for SMA. Nah, pendekatan konstruktivisme ini kan kita ketahui bahwa anak-anak itu digiring dari suatu eksperimen. Nah, dari suatu eksperimen nanti baru kita mengiring pemahaman anak ini tentang suatu konsep. Nah, untuk yang e-model, berarti ini e-model ya Bu? Kira-kira penelitian eksperimen menggunakan e-model ini yang seperti apa? Ini saya sangat antusias sekali nih. Karena kan biasanya kita mengadakan eksperimen itu di labor. Nah, sekarang yang e-model ini seperti apa? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Trigina. Sekarang kita persilakan Pak Safrudin dulu untuk menanggapi. Rupanya jurnal saya banyak pertanyaan ya. Laris manis Pak Safrudin. Menarik Bapak. Ya karena memang bahasa Indonesia bisa dimengerti. Makanya saya ingin tanya ke Putri Gina atau Teteh ini. Pakai bahasa Sunda aja, bebasan Serang ya. Saya kan orang Serang gitu. Saya Minang asli Pak. Oh Minang ya. Pakai Minang Kabo ya. Orang awak itu Pak. Go gitu. Baik. Sangat menarik pertanyaannya, luar biasa, dari pertama kemudian ke Ibu Trigina ya. Iya. Ibu Trigina ya. Iya. Baik. Yang kalau tidak salah dengan menerapkan implementasi pembelajaran based learning ini betul tidak mudah karena memang guru dituntut harus memiliki banyak sumber. Banyak sumber yang didapat dari mana saja. Misalnya contoh ketika misalnya kami mengangkat sebuah tema atau ketika di kelas mengadakan pembelajaran misalnya, diangkatlah misalnya kaitannya dengan jual beli. Berarti kita harus tahu dalilnya, Al-Quran, dalilnya. Kan inamal bai'a, ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kita harus tahu Al-Qur'annya dan penjelasannya. Begitu juga hadisnya misalnya. Innamal bai'a antaradum minkum. Sungguhnya jual beli itu sah dengan dasar suka sama suka. Kemudian sumbernya dari mana? Dari kesepakatan ulama. Bahwa kesepakatan ulama itu bahwa jual beli itu hukumnya bisa yang 5. Bisa mubah, kata si A, bisa haram. Dan jadi sumber yang harus dipegang oleh guru tentunya bisa dari Al-Quran, bisa dari Al-Hadis, atau bisa dari buku yang memang kita miliki, buku paket atau modul. Kemudian dari sumber-sumber yang lain yang bisa dijadikan sebagai hujah ketika kami memberikan bahan ajar proses pembelajaran menggunakan based learning. Memang ketika diajak, tapi kan kita yang diajak itu kan tingkatnya tingkat sanawiyah. Kalau tingkat kuliah mungkin agak kewalahan, karena memang kuliah memang pasti pakainya semua mahasiswa ini kan. Kalau tingkat mahasiswa paling juga menanyakan sebatas-sebatas. Tapi tetap guru harus memiliki sumber-sumber yang memang akan menjadi penguat untuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari siswa itu sendiri. Sehingga apa yang ditanyakan oleh siswa bisa diterima jawabannya dan bisa menjadikan hujah dan bisa menjadikan hukum. Oh iya, ternyata jual beli itu hukumnya boleh sebagaimana Al-Qur'annya wa ahalul bai'a wa harrama riba dan seterusnya. Jadi sumbernya silakan bagaimana seorang guru itu mencari sumber yang luas, tapi jangan terlepas dari sumber yang utama Al-Qur'an dan hadis. Jadi sumber bisa dicari dari mana? Karena memang sekarang itu guru dituntut untuk terus belajar dan terus belajar. Ya, guru yang baik itu ada yang ngasih terus belajar, atau guru yang profesional itu yang ngasih guru. Makanya pertemuan pada sore hari ini, siang sore ini saya masih belajar nih. Terima kasih, itu kurang lebihnya Bu Trigina. Mohon maaf kekurangannya. Wallahualam bishawab. Oke, terima kasih Pak Safrudin. Sekarang Bu Kuntum, silakan.
Ya, makasih Bu Yun, Ibu Gina ya. Terima kasih pertanyaannya Bu Gina. Akhirnya ada juga yang bertanya. Biasanya kalau kita pembelajaran konvensional, we separate antara theory and laboratory class, nah Bu. Ya, kita praktikum di jadwal waktu tertentu, then we theory in the class gitu. Jadi kadang hal itu tentu membutuhkan waktu yang lama dan bagaimana mungkin kita bisa kita ajarkan teori dulu, kemudian kita praktekkan, ya akhirnya konsep itu tetap guru yang mengajarkan seperti itu. Jadi kita akan ubah kebiasaan itu dengan modul elektronik. Kita tarik kegiatan yang ada di labor itu dengan menginsert atau menyisipkan video. Nah, video ini tentu sekarang sudah tidak hal yang sulit lagi. Di YouTube saja Ibu yang durasi mau berapa, dari yang mulai terpendek sampai terpanjang itu bisa pilih gitu kan. Atau kalau Bugina sudah menjadi YouTuber, sekarang kan guru-guru ini banyak yang jadi YouTuber, bisa menyisipkan videonya sendiri. Jadi dengan menarik kegiatan itu ke dalam e-modul, kita tidak menghabiskan waktu, kemudian kita bisa peragakan, kita bisa show, di sana nanti ada video yang harus diklik, ada tampilannya, jadi dari situ nanti siswa mengamati. Dan insya Allah itu akan menarik sekali bagi generasi milenial tanpa harus pergi ke labor. Iyalah kalau labor itu mempunyai fasilitas yang cukup ya Bu Gina, kita tahu untuk praktikum kimia itu wow sekali itu alat dan bahannya gitu. Untuk materi asam dan basa saja yang kertas lakmus atau kertas itu sudah ratusan ribu harganya gitu kan. Jadi dengan segala keterbatasan itu kita coba saja mengupload video dan insya Allah itu akan bisa menggiring siswa untuk menemukan konsepnya sendiri dengan atraktif, dengan interaktif ya, dengan cara yang menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa gitu. Jangankan siswa kita yang orang dewasa saja lebih paham dengan video gitu, karena ada banyak aspek yang dilibatkan dalam pembelajaran, bukan hanya pendengaran saja, bukan hanya visual saja, tapi segalanya dimanfaatkan, itu insya Allah akan lebih berkesan bagi siswa dan itu akan memorizable gitu, akan lebih memorize bagi siswa dibandingkan dengan gurunya kadang juga berceramah tidak didengarkan gitu. Jadi kalau di video dengan berbagai pilihan video yang menarik. Itu menarik sekali gitu. Nah, sekaligus memotivasi gurunya juga untuk menciptakan video sendiri. Sekarang. Oke. Luar biasa Bu Kuntum, ini menginspirasi kita, bahwasanya kita guru juga bisa jadi YouTuber, kita bisa jadi YouTuber juga Bu Kuntum ya. Iya. Okay, jangan kalah dengan Halilintar. Oke, terima kasih Bu Kuntum. Bagaimana Bu Gina? Ada mungkin ini sudah jelas kira-kira ya tanggapan jawabannya? Cuman saya mau bertanya sama Bu siapa? Sama Bu Kuntum ya? Kuntum, ya, Kuntum Khaira. Judulnya cuman saya pengen di Indonesia kan gitu. Iya, yang bagian mananya Pak? Boleh Pak? Ya, judulnya di Indonesia kan seperti apa gitu saya? Judulnya mendesain modul elektronik kimia dengan pendekatan konstruktivisme Pak untuk siswa SMA atau siswa MA. Jadi pada penelitian ini dirancang suatu modul yang memanfaatkan teknologi ya Pak, memanfaatkan teknologi. Hanya siswa SMA masih menggunakan modul cetak. Sekarang modul cetak itu kita jadikan modul, kita jadikan soft copy, sehingga dengan modal flash disk saja atau dengan modal smartphone itu sudah bisa dibawa kemana-mana. Betul ya. Dari di mana-mana, mengingat social distancing, mengingat surat edaran dari Bapak Nadiem Makarim tercinta yang mengharuskan learning from home. Jadi itu kita guru tentu harus mengakali bagaimana siswa merdeka belajar ya Bu Yun. Iya betul. Ya, seperti itu Pak. Baik. Baik, saya tanggapi ya. Langsung boleh ya Bu moderator silakan. Biar nggak lupa. Dengan tadi dijelaskan judulnya, betul kita itu memang harus mendesain daripada metode pembelajaran yang memang sekarang lagi pandemi COVID-19. Dituntut untuk itu. Ya, sangat luar biasa sehingga tadi menghasilkan di SMA dengan pembelajaran melalui desain video dan sebagainya. Cuman nih pasti ada kendala. Ya, mungkin saya ini bisa dipertanyakan oleh yang hadir pada kesempatan ini. Kendala kalau di sekolah-sekolah yang di kota
dan sebagainya bisa mengakses itu. Itu yang pertama. Tapi kalau yang sekolah-sekolah dari pelosok, kalaupun memang kita harus membuat video dan sebagainya, mendesain pembelajaran, tapi akan terkendala dan sebagainya. Kemudian di sisi lain, contohlah nggak usah jauh-jauh, kami ditinggal di kota Serang. Tapi di kota Serang itu di kotanya saja. Tapi di kampungnya mah untuk memberikan proses pembelajaran melalui video, digital dan sebagainya, dan bahan ajaran itu bisa dibawa kemana-mana dan sebagainya. Bagaimana itu menyikapi keberhasilan daripada desain yang tadi dibuat oleh Ibu siapa tadi? Bu Kuntum. Bu Kuntum ya. Dengan sangat luar biasa, mungkin Ibu sudah memberikan tulisan yang sangat luar biasa. Kemudian penelitian di sekolah SMA kimia ya? Iya. Iya, kimia, Pak. Biar hasilnya itu kan luar biasa, kimia itu proses kegiatan belajarnya. Jadi bagaimana itu pandangan saya. Memang bagus itu desain-desain kita, tetapi saya sendiri terkendala ketika memberikan pembelajaran daring, kemudian memberikan pembelajaran luring, kemudian kombinasi datang, tetap siswa itu bukan tidak mau belajar. Mungkin keterbatasan yang memang masih bisa keterbatasan yang dialami oleh siswa yang ada di Indonesia. Kita berbicaranya Indonesia. Kalau di kota-kota sih ya, kalau yang di Papua, di sebagainya, bagus Menteri Pendidikan kita itu seperti itu. Tapi kadang-kadang tidak memperhatikan yang di pojok-pojok sana. Jadi itu kan tantangan buat guru, buat kita sebagai pendidik. Mungkin itu bukan sebuah pertanyaan, curhat atau sebagainya. Yang jelas sangat luar biasa, pemateri, kemudian penanya juga membuat saya berpikir lebih banyak belajar lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Safrudin. Jadi ini Pak Safrudin mempertanyakan tentang accessibility, kemampuan siswa untuk mengaksesnya gitu, Bu Kuntum. Silakan Bu Kuntum. Ya, ini memang tidak bisa kita pungkiri kalau menggunakan online ini ya Pak, tentu kebutuhan jaringan, kebutuhan kuota, kebutuhan spesifikasi yang tinggi, itu memang belum sepenuhnya bisa teratasi. Satu hal yang bisa menjadi kelebihan penelitian adalah penelitian ini bahwasanya ini berbentuk aplikasi gitu Pak. Jadi online gitu, tidak online misalnya tidak harus terhubung dengan internet. Nah, jadi sudah dicolokkan di flash disk ke laptop itu sudah bisa dijalankan tanpa ada sinyal gitu Pak. Siap. Kita yang butuh, untuk seperti Bapak menjalankan folder apa di laptop itu seperti itu saja. Jadi kita tidak membutuhkan sinyal untuk mengoperasikannya, tapi tentu butuh yang namanya smartphone atau butuh yang namanya notebook. Nah itu satu solusi yang kami berikan gitu. Cuman untuk yang bisa, ya itu mungkin beda dengan printed materials ya, menggunakan alat seperti itu Pak. Jadi tanpa jaringan. Tanpa jaringan. Oke, luar biasa. Kalau ya lanjut, siap. Oke Pak. Terima kasih. Oke, berarti Bu Kuntum ini mesti ada di Play Store, mereka menginstal dulu aplikasinya. Tidak perlu Bu Yun, dengan mengkopikan saja sudah bisa dijalankan tanpa ada aplikasi yang di-upload. Tidak ada aplikasi yang di-download ya. Google Drive bukan? Seperti folder biasa saja. Nah, cuma si peneliti yang memang harus mendownload aplikasi untuk mendesainnya. Setelah kita sebar ke mahasiswa, dia sudah jadi folder seperti itu. Kalau di satu kampus ya, kalau di satu kampus. Tapi kalau di beda kampus, kalau di satu kampus. Materi pasti menggunakan jaringan internet dan seterusnya. Mungkin di awalnya memang misalnya kita share via WA, nanti anak bisa belajar selain di rumah. Seperti itu. Mantap. Tapi tetap ngebukanya harus pakai kuota. Awalnya Pak. Pengorbanan dikit dulu ya. Siap. Terima kasih. Luar biasa, ini sebenarnya idenya bisa menginspirasi kita semua, bahwasanya apapun bentuk media belajar siswa, nah itu bisa apakah kita membuatnya offline ataupun online. Online. Luar biasa ya. Oke, luar biasa sekali diskusi kita pada siang ini. Mungkin ada yang lain, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Dengan 3 pemateri kita yang luar biasa, awesome speakers. Ke Pak Senior itu saya kurang paham karena dibaca ya, jadi kurang mengikuti. Karena nggak ada slide gitu ya. Kalau ada slide saya foto, saya bincang. Kalau tadi untuk membahasa Inggris, saya sedih, nangis.
Oke, kalau Pak Hapulion tadi itu topik penelitiannya itu adalah implementasi strategi manajemen dalam usahanya untuk manajemennya. meningkatkan kualitas pendidikan di Mandua Tanah Datar. Beliau menisik tiga, jadi sampelnya itu ada tiga, mulai dari peserta didik, kemudian guru, dan tenaga kependidikan. Beliau melihat di situ, jadi ada beberapa usaha yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Mandua Tanah Datar. Implementasi manajemennya berarti strategi. Manajemen strategi. Diambil dari siswa, dari aktivitas akademika, guru dan kepala bersama. Cuman manajemennya aja ya. Iya, betul. Beliau ini juga master manajemen ini, Pak. Oh, masih kuliah atau sudah lulus? Sudah. Kalau saya kan sidang tesis belum nanti Oktober ini. Oke, silakan yang lain partisipan kita berikan warming up ini bagi Pak Safrudin yang mau ujian tesis ini sepertinya. Ya, minta doanya aja. Jadwal belum keluar, Bu. Oke, ada lagi. Mendahulukan ini. Oh iyalah. Oke, ada lagi yang lain, silakan. Ya, silakan Bu Kuntum. Ya, itu Pak Safrudin. Biasanya Pak, guru-guru ini kadang terkesan atau tertantang dengan waktu itu, malas berurusan dengan waktu gitu, nah Pak. Betul. Jadi terkadang kita pun misalnya sebagai dosen dengan menerapkan strategi ini itu memakan waktu yang lama sehingga ya kembali lagi ke habitat gitu. Jadi tetap menggunakan yang lama. Jadi bagaimana kira-kira pandangan Bapak Safrudin supaya hasil penelitian ini bisa diterapkan dengan mengatasi, bisa langsung diimplementasikan tanpa terkendala waktu lagi. Gitu. Kadang-kadang guru ini bukannya tidak mau, tetapi kendala waktu yang paling utama dan tujuan tidak tercapai. Waktunya panjang, tapi tujuan tidak tercapai. Gitu. Mendingan ceramah waktu singkat, tujuan guru tercapai. Iya, siap. Ya, terima kasih Pak. Dijawab. Ya, silakan Pak Safrudin langsung ditanggapi ini. Betul. Mata pelajaran PAI atau fikih atau pelajaran PAI yang lain, betul mata pelajaran itu kan 2 jam pelajaran ya. 2 jam itu bukan 120 menit. 1 jamnya itu kan kalau untuk tingkat SMP itu kan 45 menit. Kalau 2 jam berarti cukup 80 atau 95 menit gitu. Betul terkendala dengan waktu. Ketika saya ngajar di MTS swasta, karena memang saya tugasnya di MTS swasta, saya mencoba bawa laptop, membawa infokus, mencoba. Saya munculkan slide yang belum ada pengertiannya, ditarik. Memang masangnya, ininya mengoperasikannya itu membutuhkan waktu dibanding dengan CT, center learning dari metode Ciramah lah, yang kembali ke zaman bengen, zaman dahulu. Betul. Kendalanya di waktu, baru juga ngomong udah tet. Tujuan inti ininya kadang-kadang tidak maksimal. Tapi setidaknya dengan menerapkan implementasi problem based learning ini sendiri adalah sedikitnya pencerahan, minimalnya siswa itu bisa berbicara gitu. Bisa berkomunikasi yang awalnya cukup denger gelenggem ayem gimana gurunya. Ngerti ya wis gitu. Kan ya. Kadang-kadang dipancing pertanyaan dia diam aja, tahu ngerti tahu tidak. Tapi kan Allah mau tahu mana siswa yang rajin nanti hidayahnya ada. Tapi pengen kami greget supaya siswa itu bukan hanya menerima, biar karakternya itu keluar. Kalaupun memang kita tidak memaksakan dari contoh 40 siswa di ruangan itu tidak harus mengikuti pelajaran fikih. Dari 40 kan ada yang senang fikih, ada yang senang ini. Tapi setidaknya semuanya bisa berpendapat terhadap bahan ajaran waktu. Betul. Kendalanya memang 2 jam pelajaran itu tidak maksimal dengan menggunakan alat yang sudah dengan menggunakan implementasi ini. Betul. Jadi KD dengan KI-nya itu kadang-kadang tidak terini. Tapi minimalnya anak itu bisa diajak berpikir. Kalau memang tidak selesai, kadang bukan PR. Artinya silakan nanti kita akan lanjutkan ke sesi atau besok pertemuan lagi melanjutkan. Jadi ini nanti di rumah kamu harus punya jawaban dari permasalahan yang sudah terpampang. Nanti ketika proses pembelajaran berikutnya, sebelum ke materi yang berikutnya,
siapa yang kemarin punya pendapat. Kira-kira seperti itu yang kami lakukan. Betul memang untuk menerapkan implementasi blended learning itu saya sendiri kadang-kadang banyaknya CT tadi, central learning, guru ceramah. Malahan kadang-kadang bukan bahan ajar yang diajarkan. Saya mah komunikasi aja dengan siswa, tapi tidak keluar dari koridor. Judulnya kalau muamalat, ya kemana-mana, dijajak kemana-mana gitu tuh. Bahkan lebih komunikasi itu enaknya begitu. Saya sendiri itu bukan orang lain. Itu kira-kira betul Bu. Siapa? Bu Kuntum, Pak Safrudin. Bu Kuntum ya. Kecil Bu, saya ini kalau dibuka tambah kabur nih. Maka dipakai. Plus ya. Makasih. Oke, terima kasih Pak Safrudin. Ini ide lagi nih. Jadi setiap kali Pak Safrudin berbicara ada lagi ide. Sebenarnya bisa itu Pak diatasi dengan blended learning namanya Pak untuk mengatasi blended learning. Ya, saya juga dengar dari Pak Dr. Nafan gitu. Cuma harus banyak belajar apa blended learning ya banyak belajar gitu. Iya. Nanti Bapak belajarnya di Batu Sangkar ya Pak. Oh kita S3 di sana ya. Iya. Oke ini. Saya diserang di bawah. Ini ada pertanyaan ini dari Ibu Demina. Ibu Demina bertanya ini buat penyaji, bagaimana pembahasan dan hasil penelitian kita bisa dikaitkan dengan Islam moderat atau moderasi beragama. Nah ini terus oke. Untuk Pak Safrudin bisa ditarik PBL dengan inovasi bahagian dari aspek moderasi beragama. Baik. Oke. Silakan Pak Safrudin. Baik. Saya baru mendengar kemarin ketika saya sebetulnya hari dari Jumat itu diklat di DJJ Bu, pembukaannya tanggal kemarin Jumat. Dari tanggal 9 sampai tanggal 22 November. Jadi kurang lebih 20. Dan kebetulan Rektor UIN, kebetulan sekali ya, Rektor UIN, Rektor UIN S1 di SMHB Serang itu memberikan materi tentang agama moderat. Artinya moderat itu tidak memaksakan kehendak siapa harus seperti apa. Ya lebih jelasnya dalam Al-Quran surah Al-Kafirun kan gitu, kuliah Al-Kafirun seperti apa yang disampaikan oleh siapa yang dari New York, dari Amerika Pak itu Syamsi Ali, Imam Pak Syamsi Ali. Saya dengarkan sangat luar biasa itu. Saya banyak ilmu dari empat materi itu saya mengikuti sampai mau buang air kecil saya tahan karena ilmunya sangat luar biasa. Betul. Dengan Islam moderat ketika misalnya nih karena saya itu tentang fikih ya, artinya kaitannya dengan fikih lah. Contoh label halal gitu kan ya. Contoh misalnya label halal dengan Islam moderat. Kalau memang di Kota Serang atau di di Jakarta itu karena memang agamanya itu mayoritas Islam, tetapi di situ ada minoritas. Ketika ada makanan yang memang di situ makanan yang haram, maka tugas majelis ulama atau misalnya dengan kegiatan pembelajaran kami yang kami sampaikan, kan ada kaitannya haram dan halal gitu di fikih ya, penerapan ini. Berarti dengan Islam moderat itu ada kaitannya. Kalau memang itu haram, katakan haram. Kalau memang dimakan, kita makan. Nah, kita harus kerjasama dengan majelis ulama. Misalnya di Jakarta ada food yang memang khusus untuk Cina atau yang memang non-Muslim. Ada labelnya dan sebagainya. Itulah dikatakan Islam moderat. Karena memang fikih juga kan pemahaman tidak harus satu paham. Dari As-Syafi'i, Hanafi, Al-Ghazali. Saya juga tadi melihat dari Ibu Rektor UIN Syarif Hidayatullah yang di situ ada As-Syafi'i, Al-Ghazali dan sebagainya. Kaitannya dengan rumah tangga. Itu sangat luar biasa. Jadi Islam rahmatan lil alamin. Makanya kita harus masuk ke dalam secara kafah, secara menyeluruh. Bukan hanya sekedar memahami satu saja. Memang saya juga kadang-kadang melihat kejadian yang sekarang gitu, ketika demonstrasi tentang Omnibus Law, undang-undang itu sangat luar biasa. Geram karena memang saya tahun 2000 ke sana 99 itu tukang demo, Bu. Ya, tukang demo nih saya ini, Bu. Karena saya kebetulan mantan wakil presiden mahasiswa Sultan Mahmud Samsudin Banten waktu itu tahun 2000 seperti itu kira-kira. Jadi setelah melihat kejadian sekarang bahwa kitanya yang memang harus banyak belajar. Bolehlah sekarang kalau pada zaman dahulu itu ada kalimat kafir harbi dan kafir dhimmi. Kafir harbi itu silakan diperangi karena memang itu jelas-jelas itu tidak senang terhadap Islam.
Nah sekarang nih kafir dhimmi yang jelas-jelas mengobok-obok, kalaupun secara ekonomi kan tetap Cina itu mengobok-obok syariat ekonomi Islam. Kalau kita telaah betul itu, contoh aja pabrik yang ada di Kota Serang, di Kabupaten atau Provinsi Banten itu adalah punya China semuanya. Bahkan tanah di lingkungan saya ini Bu, di Taman Banten Lestari, itu punya Cina, developernya juga orang Cina. Nah, dhimmi itu kata Pak Profesor, ya guru saya, Pak Fuzul Imam, nggak usah diperangi. Tetap kita sebagai agama Islam yang moderat, kita harus lebih memperdalam ilmu ekonominya, ilmu agamanya. Jadi kita tidak kalah dengan mereka. Jadi tidak harus dengan demo dan sebagainya. Saya ternyuh ketika petua guru saya, profesor, termasuk tadi dari Batu Sangkar, dari sangat luar biasa. Itu kaitannya dengan materi yang saya tuangkan dengan Islam moderat. Jadi Islam moderat itu adalah Islam sebagaimana pengertiannya Islam itu damai, sejahtera, indah, tidak ada perselisihan, perang. Sebagaimana Al-Qur'annya, dalam Al-Qur'an yang ayatnya saya lupa, kalau tidak salah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Ya, itu orang mukmin ya, mukmin satu dengan yang lain bermasalah, maka kita damaikan. Begitu juga ketika ada perselisihan antar agama, antar suku dan bangsa dan sebagainya yang ada di Indonesia, didamaikan. Jangan sampai diperkeruh dengan provokator dan sebagainya sehingga semuanya rugi, rusak fasilitas umum, ada korban, bahkan mahasiswa UIN kemarin ada yang meninggal satu jurusan Usuluddin. Bukan akibat demo, mungkin akibat provokator yang ada. Mungkin kurang pahaman terhadap moderasi agama itu sendiri. Kebetulan rektor UIN itu Pak Prof. Fuzul Imam itu adalah dosen Usuluddin, dan kemarin korbannya adalah mahasiswa Usuluddin satunya yang meninggal. Mungkin ajalnya sudah di situ, tapi kan wasilahnya kurang pahaman tentang moderat itu sendiri. Jadi saya itu banyak belajar, diantaranya tadi dikatakan Pak Samsi, ya. Kemudian dari itu dari Ibu juga, oh ya Islam moderat itu seperti itu. Jadi ngangkat data, tapi bagaimana kalau ekonomi kita ini lagi diobok-obok oleh China, kita juga harus pintar membangun ekonomi. Ekonomi Islam tidak akan salah membangun ekonomi. Sebagaimana dalam Al-Hujurat kan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kita itu adalah manusia diciptakan laki-laki, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Bahasanya beda, kulitnya beda, warnanya beda. Dan sekarang juga kan saya bertemu dengan bukan orang yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, dengan wajah yang berbeda, dengan tempat yang berbeda. Silaturahminya ada, tukar ilmunya ya ada. Kira-kira seperti itu agama moderat, moderasi beragama. Artinya luar biasa sebagaimana pengertian Islam itu sendiri, tidak kasar, tidak arogan, tidak anarkis. Selama ini kan Islam dicap oleh oknum itu adalah teroris, padahal bukan orang Islam. Justru orang yang benci terhadap Islam memprovokasi agar Islam itu diadu domba. Kira-kira seperti itu. Maaf. Terima kasih Pak Safruddin. Bu Kuntum, silakan. Ada ini pertanyaan dari Bu Nemina terkait bagaimana mengaitkan hasil penelitian kita dengan Islam moderat atau moderasi beragama. Silakan Bu Kuntum. Ya, terima kasih Bu Yun. Kalau di kimia, yang lebih tepatnya Bu Demina nanti dengan materinya gitu, dengan materinya, bukan dengan hasil penelitiannya. Di materi kimianya nanti banyak hal yang bisa kita kaitkan dengan Islam dan moderasi Islam, seperti banyak hal materi-materinya. Kalau ada yang mendengar ikatan kimia, seperti itu ada ikatan antara ion positif, ikatan antara ion negatif, bagaimana mereka ion-ion dan atom itu saling bekerja sama atau saling memberi, ada yang menerima, dan itu kalau kita di kimia kita integrasikan dengan konsep zakat seperti itu. Bagaimana yang berlebih itu bisa memberi kepada yang berkekurangan seperti itu. Nah, kemudian untuk materi-materi lainnya seperti pengukuran, konsep pengukuran, kita pakai surat Al-Mutaffifin.
Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Merugilah orang-orang yang penipu ya, celaka orang-orang yang menipu, yaitu orang yang kalau dia meminta timbangan dia minta dilebihkan, kalau dia menimbang dia mengurangi, seperti itu. Nah, jadi kita sisipkan hal-hal seperti itu sehingga konsep-konsep keislaman itu dapat diterima oleh mahasiswa atau siswa. Jadi kita berusaha menghabiskan atau mengalihkan pemahaman dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Nah, seperti visi-visi Batu Sangkar, memang kita mengintegrasikan, termasuk yang paling besar itu kalau di sains itu tidak akan susah mencari hal-hal yang berkaitan dengan keislaman kita. Itu dalam tubuh kita saja, bagaimana proses pencernaan, bagaimana proses sistem saraf, sistem pencernaan, organ jantung, itu bagaimana jantung tanpa lelahnya bekerja. Kita yang manusia dalam satu hari ada istirahatnya 4 jam, 5 jam, 6 jam. Tapi yang namanya jantung, kira-kira seperti itu Bu Demina. Bagaimana kita mengkaitkan materi-materi itu dengan integrasikan dengan hal-hal yang islami, sehingga Islam itu diterima oleh siswa atau mahasiswa kita bukan berdasarkan konsep halal haram saja. Jadi kalau di ilmunya Pak Safruddin ini halal, ini haram. Nah, tugas sains untuk menjelaskan itu. Kenapa haram, kenapa halal? Nah, sains menjawabnya. Alkohol. Gitu. Ya, alkohol atau tidak. Kimia atau tidak. Babi haram gitu ya Pak ya. Kenapa haram? Ya karena di Al-Quran begitu. Generasi milenial nggak mau seperti itu kan. Jangankan generasi milenial, anaknya umur 3-4 saja sudah kritisnya minta ampun gitu kan Pak. Betul. Kita terangkan secara sains soal babi itu walaupun direbus dengan air yang paling mendidih, suhu 100 Celsius, karena air mendidih tidak akan pernah melampaui 100 derajat Celsius, nah itu tidak akan mati semua bakteri mikrobanya gitu. Nah, jadi kita gunakan pendekatan sains untuk mendukung hal-hal yang sudah didoktrinkan oleh agama, sehingga kita menerima agama itu dengan logika, gitu. Bukan dengan dan review. Kalau ilmu fikihnya mungkin Pak Safruddin bisa menambahkan. Iya, ada. Iya. Luar biasa. Pak Hafulion mungkin bisa ditanggapi sedikit pertanyaan Bu Demina, bagaimana mengkaitkan hasil penelitian atau kajian kita itu dengan ide moderasi beragama. Silakan Pak Yon. Terima kasih. Ya, implementasi strategi itu kan bermacam-macam. Ada penerimaan siswa melalui jalur prestasi, jalur umum. Jadi penerimaan siswa itu transparansi penerimaan itu. Jadi kita tidak boleh mendiskriminasi orang yang have, not, have, itu semuanya. Jadi kita menjadi kebebasan moderat kita. Jadi dengan artian bahwasanya jalur prestasi itu memang berprestasi walaupun dia have, not, have, tapi dia tetap berprestasi, tetap prestasi. Open management. Yang kedua, mengikuti semua perlombaan. Ya, strategi yang dilakukan oleh Manu Sanggar itu kan dia strateginya itu kan melakukan seluruh perlombaan, karena prestasi-prestasinya itu perlombaan itu ya dilakukan secara kompetitif. Ya, kompetitif artinya itu perlombaan itu secara jujur. Lomba tahfiz, ya lomba baca Al-Quran dan sebagainya itu dilakukan dengan kejujuran. Tidak ada melakukan sesuatu itu istilahnya bermain tidak jujur terhadap juri dan sebagainya itu. Jadi artinya kita moderasinya, moderat kita. Yang hak-hak, yang batil-batil. Kita bukan mencari juara, tapi mencari kebenaran. Itu. Yang ketiga MBS. Ya, strategi MBS itu tentu kita yang Islam. Strategi bersama pendidik, tenaga pendidikan, komite orang siswa. Jadi kita kan istilahnya dalam Asmaul Husna, ya kita itu kan harus bersama mendudukkan sesuatu itu. Jadi keputusan itu kalau dalam istilah Pak Safruddin di Minangkabau itu 3 tungku sejarangan. Ada secara kita boleh. Jadi sesuatu kesimpulan strategi yang dilakukan oleh Manu Sanggar itu melakukan kerjasama antara sekolah ya dengan tenaga pendidikan, komite dan orang tua siswa. Itu jadi moderasi itu. Jadi kita tidak mau meninggalkan orang komite, tidak mau meninggalkan tenaga pendidikan, tetapi itu adalah moderasi dan dikaitkan dengan moderasi Islam itu. Jadi artinya kita harus bekerja sama. Itu Ibu Uyun, saya rasa sebagian kecilnya gitu. Oke, terima kasih Pak Yon, luar biasa.
Nah, demikian mungkin diskusi kita pada hari ini. Materi luar biasa dan mungkin bisa kita simpulkan bahwasanya moderasi beragama itu bukan sesuatu yang negatif sebenarnya, tetapi moderasi agama itu menuntut kita untuk lebih toleran, lebih bertanggung jawab, lebih suportif, lebih transparan, dan dengan ilmu. Seperti banyak dikatakan oleh Bu Kuntum tadi, doktrin agama itu sebenarnya kalau kita berilmu bisa kita jelaskan secara ilmiah. Bisa kita jabarkan dengan tadi lewat ilmu kimianya Bu Kuntum, nanti mungkin ada lagi ahli biologinya dan fisika dan segala macam. Dan mungkin demikian saja diskusi kita hari ini dengan bapak-bapak dan ibu presenter yang luar biasa, juga dengan peserta-peserta yang tidak keluar, semuanya masih tetap stay di screen. Ibu saya lihat, itu terima kasih atas paparannya, terima kasih juga atas atensinya. Nah, tapi sebelum kita akhiri, saya mohon Bapak Ibu mengaktifkan videonya untuk dokumentasi bisa kita foto bersama. Aktifkan video Iya. HP ya. Video yang di Zoom, misalnya sebagian peserta ada yang tidak aktif videonya. Saya aktifnya itu, Bu. Aktif dari tadi Pak Saprudin. Oke, Bu siapa ini? Mohon diaktifkan Bu Lisa Junaidia, Pak Atika Fitri. Oke. Bu Trigina mana? Ya, Bu Trigina, Bu Lisa, Fitri. Oke, Bu Demina juga ini belum hilang. Pak Hendra Eka Putra, Bu Atika, Vio, Afnila, Afni, oke. Oke, saya ambil dulu sebentar. Mana lagi? Wow, banyak yang tidak hadir. Banyak yang tidak aktif ini videonya. Goib dan goibah. Goibah. Dan goibah. Goibah. Oke, terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf kalau selama kita berdiskusi, kalaupun itu ada kesalahan datang dari kami dan yang benar itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudahi sesi paralel kita pada siang ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Informasi untuk besok dan selanjutnya. Oh iya. Untuk besok Bu Demina mungkin panitia ada yang mau diumumkan, silakan. Iya, Stop. Kemudian jangan lupa kita mengisi absen ya. Ya, jam 7 kita sudah buka, Pak, 7:30 karena jam 9 kita sudah masuk kepada narasumber. Jadi kita pagi paralel terlebih dahulu sampai jam 9. Tunggu biar. Oh, paralel masih terus, Bu. Paralel masih terus ya? Kita presentasinya ya, paralel terus. Besok. Ya, besok yang paralel yang lain lagi, Pak. Oh, bukan saya ya? Tapi diharapkan semua tetap hadir. Tidak, Pak. Tidak. Ya. Tapi Bapak wajib hadir loh, Pak. Iya, kalau hadir insya Allah saya mah, tapi presentasi enggak, mungkin ditanya, bertanya barangkali ya. Oh ya udah, Bapak sudah selesai presentasinya. Tinggal perbaikan nanti lagi artikelnya. Kita diulang lagi nggak apa-apa, Pak. Ya, nanti Bapak kaitkan dengan moderasi ya, Pak. Jadi masukkan sedikit. Nah, tapi ID-nya sama ya? ID-nya sama? ID-nya sama? Sama, ya. Sama, Pak. Kasih. Nah, oke, untuk semua ya, ketemu kita besok pagi setelah jam 9 kita ketemu dengan orang dari
tetap dari Jordan. Nah, masih ada 3 banyak ilmu dari ya. Singapura dan Malaysia. Iya Pak, Ya. Insya Allah itu bisa bahasa Indonesia juga. Nggak tahu Ya, biar nggak apakah sedih dia sayanya. ngomongnya ya bagi-bagi. Bahasa Inggris juga, bahasa Indonesia nanti sebenarnya kita sudah sampaikan. Tetapi cukup bagus Pak, enggak rugi kan? Enggak, banyak untungnya. Belajar ini. Banyak ilmunya. Terima kasih. Ya, kita kembalikan ke Bu Yun. Oke, makasih Bu Dem. Jadi kita memang seminar kita ada 2 hari, webinar kita 2 hari, berarti besok tetap di Room C dengan 3 pembicara yang luar biasa lagi. Itu sudah diumumkan di rundown acara, ada 3 pembicara lagi di Room C ini. Insya Allah saya juga tetap masih moderatornya, dan setelah itu nanti kita langsung ke plenary session dengan 3 pembicara yang lain. Oke, demikian. Silakan kita lift saja ya Bu Dem ya. Oke, baik. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you tomorrow, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih.